alimni, ajari aku ya Rasulullah. Masya Allah. Nah, lalu Nabi mengajarkan. Di sini ada banyak versi. Pertama, sholat niku harus tenang, boten usah tergesa-gesa. Satu. Jadi sampai Nabi mengajarkan secara gerakan badannya itu tidak tergesa-gesa. Sampai dikatakan ada orang sholat itu seperti ayam mematok makanan. Mematok makanan, dengan cepat. Jangan. Jadi sholatnya harus tenang. Yang kedua, ada toma'ninah. Yang ketiga, itu gerakan fisik. Yang ketiga, cara bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah. Nah, panjenengan termasuk yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jenengan masuk yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama itu dikoreksi oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dikoreksi oleh Rasulullah. Di Nabi ngajarkan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Napas. Ar-Rahmanirrahim. Napas. Maliki yaumiddin. Napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Nah, itu disebut khusyuk dalam ilmu syariat fikih. Syariat fikih itu ya bagaimana gerakan sholat. Dalam sholat itu kan ada tiga. Ada gerakan badan, ya. Ada gerakan lisan, ada gerakan tangan, ada gerakan lutut, ada gerakan kaki. Kan gitu? Itu masuk syariat fikih. Sedekap di mana tempatnya, ketika sholat pandangan harus kemana. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada episode yang akan datang. Insya Allah. Nah, kita akan lanjutkan dulu. Yang pertama disebut ilmu syariat fikih. Ini cangkang kulit. Cangkang kulit tetap harus bagus. Panjenengan kalau mau beli apel, itu bolak-balik saya dilihat apa nih? Milih ini kalau kan sing api itu kulitnya, warnanya sing api, kulitnya sing api, boten bosok atau enggak? Sholat begitu, pakaiannya harus rapi, harus bagus, gerakan sholatnya harus bagus, penampilan fisik bagus, semoga penampilan di dalamnya bagus. Walaupun banyak orang penampilan fisiknya bagus, tapi jerone bosok. Tapi buat mungkin api-api. Alhamdulillah. Yang kedua, ilmu tarikat tasawuf, tariqah atau tarekat. Panjenengan nyebutnya tariqah atau tarekat? Tariqah boleh, bahasa Arab asli tariqah. Nah, bahasa Jawa tarekat, ilmu tarekat. Ilmu tarekat tasawuf yang khusyuk bukan hanya syariat fikih fisiknya, tapi yang khusyuk juga harus tarekat tasawuf, hatinya harus khusyuk. Kita ini ada bajunya, ada cangkangnya, tapi pastikan berisi.
pastikan ono ati. Ya. Salat panjenengan Allahu Akbar niki cangkang, kulit. Isinya harus ikut salat. Napa? Hati ikut salat. Bagaimana salatnya hati? Ada kesadaran. Sadar kayak apa? Yang ngerti. Sadar tuh ngerti. Kalau nggak sadar nggak ngerti. Makanya orang yang tidur terus melaku, dia nggak paham nih melaku itu. Napa di sini namanya? Ngelindur. Kan orang ngelindur, kok salah, rokat piro mau ngelindur. Allahu Akbar. Syariat fikihnya mengucapkan lisannya Allahu Akbar, tangannya mengangkat, hatinya hadir. Allah Maha Besar, hadirkan hatinya. Ya Allah, kula niki alit, kula niki rendah, kula niki hina, Engkau yang Maha Besar ya Allah. Munculkan, hidupkan hati kita, sadar kita sedang sholat. Maka orang ketika Allah Akbar, umumnya kita merasakan betapa damai saat itu, betapa tenang saat itu. Cuma begitu bar, terus bubar, pikiran mulai camping. Jalan kemana pikiran tuh? Kenapa? Karena kita terjebak niat itu di awal tok. Boten. Kalau sholat itu perbuatan yang lama, dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam. Maka kudu sadar, sholat niku mulai takbir sampai salat kudu sadar apa yang dilakukan di dalam sholat. Itu namanya thariqat tasawuf, bagian hati kita khusyuk. Jadi harus ada isi. Kulitnya api, neng jerune lontong kosong apa niku? Kendang. Oh api, beduk api. Begitu lu kosong gak ada isine. Oh luarnya pisangnya kuning matang. Begitu dibuka bosok dalamnya. Maka dalamnya hatinya kudu bersih, kudu bagus. Jangan terpengaruh. Sekarang ini perusahaan mengeluarkan jenis kendaraan itu serba matic. Motor matic, mobil matic, sholat matic. Betul, sholat itu harus manual. Ibadah hamba Allah kepada Allah harus manual, nggak boleh matic. Matic, makanya sholatnya Allahu Akbar itu matic, ngegas pertama, masuk ngegas pertama, habis itu jalan sendiri. Orang sholat nggak boleh jalan sendiri, harus manual, harus disadari semua perbuatannya. Kalau panjenengan gampangnya matun sholat, subhanallah, subhanallah. Beri kesempatan hati kita untuk hadir. Subhanallah, suci Allah, subhanallah. Kalau lagi kotor ya Allah, subhanallah. Engkau maha suci ya Allah, subhanallah, subhanallah. Diberi kesempatan hati untuk menghadir apa yang kita ucapkan kalimat tasbih. Kencang subhanallah, alhamdulillah, blah. Jadi blah ini apa sih? Alhamdulillah, blah. Allahu Akbar, aja bubar ya. Allah. Boten usah cepet-cepet. Maka al-ajalah minasyaiton. Orang itu kalau tergesa-gesa itu saking setan. Kalau dicekel setan berarti hatinya kosong. Maka harus tenang. Sebab tenang itu cirinya orang yang beriman. Ingat Gusti Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul
fisiknya tenang, boten tergesa-gesa. Subhanallah, 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 Allah tenang. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tenang, tapi ini tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Repot. Boten tenang. Jadi khusyuk dalam derajat ilmu tariqat tasawuf itu hati. Pastikan amalan yang panjenengan lakukan niku boten metik, tapi semua manual diniatkan, disadari, bahkan panjenengan melakukan itu penuh kesadaran, ada kepedulian untuk melakukan amalan tersebut karena hatinya hadir. Yang ketiga, kita kan ngaji tadi saya bilang ini baru pengenalan istilah cangkang dulu ya. Yang ketiga ilmu hakikat tasawuf, hakikat tauhid. Khusyuk dalam derajat ilmu hakikat tauhid. Tauhid niku napa? Bab akidah, bab keyakinan, bagian ruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjenengan ucap zikir subhanallah, lisannya, hatinya bertasbih, ya Rabb kami kotor, Engkau suci bersih ya Allah. Hatinya, ya Rabb kami bersimpuh hanya kepadamu ya Allah. Itu ruh. Ruh itu adalah kesadaran bahwa semua aktivitas ini dipersembahkan hanya untuk Gusti Allah, bukan untuk yang lain. Ini namanya hakikat tauhid. Panjenengan derek ngaos mriki, hadir ngaos mriki, hakikat tauhidnya cuma satu, kula madosi ridhone Gusti Allah. Kula niki menjalankan, kula niki wujudake taat dumateng Gusti Allah. Ini namanya hakikat tauhid. Nah, yang keempat niku khusyuk dalam derajat ilmu ma'rifat hikmah. Niki rada sulit, maksudnya gini. Kita ini minimal secara ilmu syariatnya kita belajar bagaimana tata cara sholat itu, gerakan-gerakannya nurut datang aturannya Rasulullah, menghadirkan hatinya di dalam sholat itu, lalu secara hakikat tauhid tujuan daripada ibadah ini untuk Allah. Insya Allah selebihnya kita akan dihantarkan untuk mengenal Gusti Allah. Maka sholatnya jadi nikmat. Kalau suasana damai, suasana senang, suasana asyik, saya tanya, panjenengan ingin berlama-lama atau cepet-cepetan? Berlama-lama. Zamannya panjenengan pacaran, pakai pacaran kan? Sehari Pak Ustaz kok cerita nanti ya. Sehari itu baru saja, baru pagi sudah sore lagi kata gitu. Cepet deh. Padahal dia jamnya bodoh, muternya bodoh. Masya Allah. Itu orang menikmati suasana. Panjenengan kalau menikmati bagaimana suasana sholat, Masya Allah. Orang lain yang bingung. Sholat 2 rakaat sampai setengah jam. Ane terawih niku biasanya sing suwi niku pas ngadep, pas berdiri sholat.
Kenapa? Habis Al-Fatihah maca ayat Qur'ane dawa. Nggih. Padahal syariatnya secara syariat Rasulullah itu ngajarkan kita kalau sholat bagaimana lamanya berdiri, bagaimana lamanya rukuk, bagaimana lamanya i'tidal, bagaimana lamanya sujud, bagaimana lamanya duduk antara dua sujud, bagaimana lamanya duduk tasyahud akhir. Qaribum minas sawa. Kata Rasulullah, sahabat menjelaskan, Nabi itu kalau sholat berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tasyahud itu lamanya hampir sama. Dereknya bos nih, dereknya. Jadi berdirinya lama dengan rukunya hampir sama. Coba panjenengan mangke dalu sholat tahajud, coba berdirinya lamanya kira-kira ada 1 menit atau setengah menit. Jenengan praktekakan ruku setengah menit, lalu sami Allah liman hamidah i'tidal setengah menit, nanti sujudnya setengah menit, duduk setengah menit, sujud lagi setengah menit. Coba praktekkan. Lah terus sujud suwe, ruku suwe, ngapain Pak Ustaz? Gak ngapa-ngapain. Ya ruku-ruku aja. Allahu Akbar. Rasulullah pernah bicara ketika ruku itu. Bicara kemana? Bicara sama Allah. Bagaimana bicaranya? Allahumma inni laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami. Rasulullah ketika ruku, Allah Akbar ruku, kata Nabi, ya Allah, ini rukuku yang terbaik untukmu ya Allah. Aku beriman kepadamu ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Kutundukkan semua pendengaranku, kutundukkan semua pandanganku, kutundukkan semua darahku, kutundukkan semua tulang belulangku, kutundukkan semua syaraf-syarafku kepadamu ya Allah. Ketika itu dalam dirinya subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung, wa bihamdi, pujian milikmu ya Allah. Ruku, ya orang ruku itu bertasbih kepada Allah, orang sujud juga bertasbih kepada Allah. Silahkan berlama-lama dalam ruku, pasrahkan sama dia Allah. Ini rukuku untukmu karena aku beriman kepadamu, aku pasrah tunduk kepadamu. Kutundukkan pula pendengaranku, kutundukkan pula pandangan mataku, kutundukkan pula syaraf-syarafku, kutundukkan tulang belulangku, kutundukkan darahku untukmu. Dinikmati sholatnya itu, Masya Allah. Jangan rasakan usia sholat dengan keseimbangan tadi belajar, berdirinya, rukunya, i'tidal, sujudnya, duduknya, duduk tasyahud akhirnya hampir sama dalam lamanya. Damai, tenang, adem, ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu secara kaifiah syariat fikihnya seperti itu. Secara tarekat tasawuf hatinya hadirkan berzikir, bertasbih kepada Allah. Secara hakikat tauhidnya yakinkan bahwa tujuan yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah, karena ibadah kepada Allah, karena mengabdi kepada Allah. Selebihnya kita akan diberikan ilmu, ma'rifat, hikmah. Kita diantarkan ke Allah, jadi nikmat hidup ini. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka makna khusyuk di dalam surat Al-Ghashiyah ayat kedua, wujuh yawma idzin khashi'ah
Yauma idzin khasyi'ah, wajah-wajah mereka pada hari akhirat itu khasyi'ah, khusyuk, maknanya tertunduk dan merasa hina di hadapan Allah. Makanya kalau kita sholat, ingin sholat khusyuk, jangan siapa saya, aku kan, jangan. Harus merunduk-tunduk dan merasa hina di hadapan Allah, tak berdaya di hadapan Allah, nurut aturan Allah, gak ada keinginan apapun kepada Allah kecuali hanya menyembah Allah saja, kecuali hanya mencintai Allah, kecuali hanya bertasbih kepada Allah, kecuali hanya memuji Allah, kecuali hanya, ya Allah, ini persembahanku kepadamu ya Allah. Jadi kalaupun kita dalam sholat mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Satu sisi kita meminta ampun kepada Allah, tapi kita tahu kita kan sholat. Memang sholat itu isinya adalah doa. Sholat itu isinya zikir. Sholat itu isinya persembahan ke Allah, itu kan? Tapi ketahuilah, kita sholat ini diperintah Allah untuk sholat, sehingga doa yang ada dalam sholat diperintah Allah untuk berdoa. Maka banyak keberhasilan, keutamaan dalam sholat. Orang berdoa dalam sholat Rabbighfirli warhamni, mengucapkannya saja dia sedang beribadah kepada Allah. Dan insya Allah, karena Allah yang merintahkan kita berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indahnya orang sholat yang dikabulkan oleh Allah. Jadi sholatnya sendiri itu kita telah taat kepada Gusti Allah. Disuruh doa, orang berdoa dalam sholat diperintahkan Allah untuk berdoa. Isinya doa itu ya kebutuhan kita. Insya Allah orang sholat adalah orang yang akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Maka siapa yang memperbaiki, memperhatikan sholatnya, memperbaiki sholatnya, insya Allah Allah akan memperhatikan dan memperbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita ulangi, ilmu syariat fikih mengantarkan kita kepada ilmu tarekat tasawuf. Ilmu tarekat tasawuf mengantarkan kita kepada ilmu hakikat tauhid. Ilmu hakikat tauhid mengantarkan kita kepada ilmu ma'rifat hikmah. Di dalam kulit ada isi, di dalam isi ada rasa, di dalam rasa ada nikmat. Di dalam kalimat Allahu Akbar secara kulit kita ucapkan, maka isi hati harus ada. Hati harus ada, hadir. Jangan melamun. Kemudian hakikat tauhidnya, yakinkan tujuan yang dikerjakan ini adalah persembahan kepada Gusti Allah. Selebihnya Allah akan antarkan. Sholat itu jadi nikmat. Baik, sudah jam 8. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan.